Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Aulia Marta dari kelas 03 TPLM 002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tipe jaringan komputer yang ada di pertemuan 2. Yang pertama yaitu memahami tipe jaringan komputer berdasarkan area. Tipe jaringan komputer berdasarkan area dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada jaringan personal area network atau yang bisa disingkat PAN. Jaringan personal area network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk berkomunikasi antara komputer dengan perangkat-perangkat lainnya seperti handphone, speaker, printer, scanner, dan masih banyak lagi. PAN ini dikenal menggunakan otoritas pribadi. PAN memakai teknologi Wireless Application Protocol atau WIP dan Bluetooth. Port yang digunakan untuk jaringan PAN antara lain adalah USB dan FreeWire. Dan teknologi dari personal area network salah satunya adalah Bluetooth yang dikenal pula menggunakan nama Piconet. Bisa menghubungkan lebih kurang 8 perangkat menggunakan jaringan berbasis client server. Terus juga jarak jangkauan Piconet biasanya hanya 10 meter, tapi jika perangkat diatur sedemikian rupa menjadi Scatternet, jangkauan bisa mencapai hingga 10 meter. Yang kedua ada jaringan wireless personal area network atau WPAN. WPAN ini merupakan jaringan area pribadi yang eksklusif dan berpusat di sekitar perangkat yang terhubung menggunakan media nirkabel. Umumnya jangkauan dari jaringan ini lebih kurang 10 meter. Dan yang ketiga ada jaringan local area network atau LAN. LAN ini adalah jaringan yang menghubungkan dua perangkat komputer personal atau lebih pada cakupan yang relatif dekat. Misalnya dalam satu gedung sekolah, kantor, warnet, lab, dan sebagainya. Adapun karakteristik jaringan lain yaitu yang pertama memiliki kecepatan data yang semakin tinggi, yang kedua mencakup wilayah geografis yang kecil, dan yang ketiga tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Dan yang keempat ada jaringan Metropolitan Area Network atau MAN. MAN ini adalah jaringan yang luasnya meliputi satu kota serta beberapa wilayah di sekitarnya. Contohnya adalah jaringan ponsel, sistem telepon rumah, dan jaringan relay beberapa internet service provider. Karakteristiknya yaitu ada yang pertama mencakup daerah yang kisaran luas 5-10 km, banyak nyaman melingkupi daerah sekitar perkotaan. Yang kedua seperti halnya WAN, sebuah MAN biasanya tidak dipunyai oleh satu organisasi. MAN, komunikasi link, serta peralatannya umumnya dimiliki oleh suatu konsorsium pengguna atau bisa juga penyediaan layanan jaringan yang menjual pelayanan pada penggunanya. Yang ketiga, MAN sering difungsikan sebagai jaringan dengan kecepatan data yang tinggi untuk berbagai sumber daya dalam satu wilayah. Seringkali juga MAN ini digunakan untuk menyediakan koneksi bersama jaringan lain dengan menggunakan link ke WAN. Dan yang kelima, ada jaringan Wide Area Network atau WAN. WAN ini adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antara wilayah, kota, atau bahkan negara, dan dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Dan yang kedua dari materi ini yaitu memahami tipe jaringan komputer berdasarkan topologi. Topologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu topos yang berarti tempat dan logos yang berarti ilmu. Jadi topologi itu adalah cabang dari matematika yang menyangkut tata ruang yang tidak berubah dalam deformasi Dewey Continue, yakni ruang yang dapat ditekuk, dilipat, disusutkan, direntangkan, dan dipilih, tetapi tidak diperbolehkan dipotong, disobek, ditusuk, atau direkatkan. Juga pemahaman ini yang nantinya akan menjadi dasar topologi sudah ada sejak tahun 1736. Kemudian pada akhir abad 19 terlahir ilmu lain yang berkembang dari pemahaman tadi. Ilmu pengetahuan ini disebut dalam bahasa Latin sebagai geometri situs yang artinya geometri dari tempat, atau analisis situs yang berarti pengkajian tempat yang lalu diganti namanya menjadi topologi. Topologi jaringan ini juga
untuk ada caranya untuk menyambungkan suatu komputer dengan komputer lain hingga membentuk jaringan. Dalam sebuah jaringan komputer, tipe topologi ini digunakan akan berpengaruh terhadap kecepatan serta efisiensi dalam berkomunikasi. Dan ada macam-macam topologinya, yaitu yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini merupakan topologi yang dimana node terhubung bersama dalam satu garis. Untuk memahami bagaimana sebuah topologi bus berfungsi adalah menganggap seluruh jaringan sebagai satu kabel dengan masing-masing node tersambung ke kabel sehingga dapat mengalirkan paket yang terkirim melalui kabel. Dan yang kedua ada topologi ring. Topologi ring ini dapat juga disebut dengan topologi cincin, yaitu paket dikirim mengelilingi lingkaran dari komputer ke komputer lain. Setiap komputer mengetahui setiap paket untuk memutuskan apakah paket itu ditunjuk untuknya atau tidak. Dan yang ketiga ada topologi star. Topologi star ini disebut star lantaran bentuk topologi ini sama dengan bintang. Dan sebuah alat yang dikenal dengan nama konsentrator atau bisa berupa hub atau switch berfungsi sebagai pusat di mana semua personal komputer pada jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Terus yang keempat ada topologi tree, topologi pohon, merupakan pengembangan atau generalisasi dari topologi bus. Media transmisinya adalah sebuah kabel yang memiliki cabang tetapi loopnya tidak tertutup. Dan yang kelima ada topologi mesh. Topologi mesh mempunyai banyak koneksi antara masing-masing node di jaringan seperti hampir sama kayak bintang sih sebenarnya. Terus yang keenam itu udah sih selesai. Udah guys. Jadi topologi itu ada 5. Terima kasih.